persoalan lingkungan yang masih terjadi di Kepri. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait lingkungan, mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus terlibat. Ya. Termasuk mempelajari alur bagaimana sebuah perizinan lingkungan itu bisa keluar. Nah, kalau sudah ada alurnya, maka pemenuhan terhadap proses perizinan itu biasanya clear, ya, semua dilewati by proses. Yang sering jadi masalah sekarang adalah pengawasannya. Makanya kalau kita melihat izin-izin, perusahaan sudah punya izin, sekarang benar nggak yang dikerjakan? Maka kita melihat dokumen RKL-nya, betul nggak dikerjakan. Nah, nanti ada instansi yang memantau. Nah, kami dari Gakum akan melihatnya kalau memang itu ada terkait dengan ketaatan dia dalam melaksanakan. Kami per 6 bulan terima laporan, kami cek, nah betul apa tidak. Jadi kalau kami kadang ada keterbatasan, salah satu adalah anggaran. Karena untuk turun memproses satu permasalahan itu tidak sesederhana yang dibayangkan, termasuk kemen turun, termasuk uji lab, ya. Nah, jadi kalau sampai sekarang kami alhamdulillah sejak 2021 itu sudah ada memberikan sanksi sebanyak 23 ya, sanksi administrasi pemaksaan agar dikerjakan. Nah, alhamdulillah sekarang ada lagi keluar permen LK 14, jika tidak laksanakan maka diberikan denda. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengatur. Sekarang masalahnya di lapangan kami ada keterbatasan. Saya wilayah kerja saya sampai ke Natuna, sementara perusahaan banyak. Nah, inilah kami mohon harap peran masyarakat viralkan, ya, viralkan sehingga kita tahu dan pimpinan respect turun. Nah, itu yang kami harapkan. Saya tadi sangat setuju, tadi ada Pok Mas-Mas. Saya pernah di Dinas Kelautan Perikanan, itu peran mereka itu luar biasa bagus. Telik sandi mata-mata ketika ada masalah pengambilan ikan, juga termasuk penyeludupan dari luar negara asing ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa juga berperan sebagai Pok Was-Was walaupun sifatnya internal, personal ya. Kalau Pok Was-Was itu memang dibina oleh ada aturan mainnya, dikeluarkan oleh kementerian. Kalau nggak salah saya Kementerian Kelautan Perikanan. Terima kasih. Izin Pak, kan tadi katanya kekurangan anggaran. Anggaran selama ini berapa Pak? Dan memangnya berapa yang dibutuhkan? Ya, jadi makasih. Saya juga tidak bisa menjelaskan anggaran kecil karena memang kita di provinsi itu ada setiap, kan kita Pak Gubernur kan punya RPJMD 5 tahun rencana kerja. Rencana kerjanya bagus. Kemudian kita mengimplementasikan ke dalam Rensra dinas selama 5 tahun. Nah, per tahunnya kita usulkan. Semua kita usulkan. Tapi ketika anggaran tidak mencukupi, ya kami nggak bisa ngomong. Contoh, ketika kita dulu gembar-gembor, Kepri mau melaksanakan labu jangkar, ternyata ada rambu lain yang tidak bisa kita dapatkan. Sehingga kalau melihat APBD Kepri itu dibagi rata, itu tidak mungkin. Kena tuna berapa biaya yang harus keluarkan? Nah, jadi itu dari kebijakan pimpinan. Kami pasrah, berapa terima, tapi pengawasan ada dua macam. Langsung, tidak langsung. Pengawasan langsung itu kami ke lapangan, tidak langsung adalah dokumen laporan kewajiban mereka per 6 bulan. Nah, kalau tidak, baru kami sanksi. Minimal ada pengawasan tidak langsung. Nah, kapan kami langsung? Ketika ada pengaduan. Ketika dokumennya diyakini salah atau nggak benar, atau ketika kami uji petik. Karena kenapa? Kami nggak mungkin semua, nggak ada anggaran. Karena keterbatasan tadi. Terima kasih. Mas Andri, pertanyaan yang sama Mas, evaluasi kita Mas di 2026. Oke, baik, teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa salah satu atau beberapa hal ya yang menyebabkan tingginya kerusakan lingkungan adalah ketidakpedulian masyarakat, rendahnya partisipasi, dan yang kedua adalah penegakan hukum yang lemah, dan yang ketiga adalah kebijakan anggaran.
Jadi penting sekali bagaimana kita melihat visi daripada pemimpin daerah itu akan kelihatan dari berapa anggaran untuk ke lingkungan hidupnya. Sehingga apa? Karena kita harus tahu bahwa di Kepulauan Riau ini kerusakan lingkungan itu linear dengan kehidupan nelayan. Jadi ketika lingkungan itu rusak, maka nilai pendapatan nelayan pasti turun. Jadi teman-teman semuanya bahwa kondisi Kepulauan Riau ini sangat rentan di tengah era climate change, ya, ada kenaikan permukaan air laut, kemudian itu juga menyebabkan nelayan juga ada anomali-anomali alam yang menyebabkan kerugian nelayan terhadap pendapatannya. Apakah tantangan kita dalam menegakkan hukuman lingkungan seringkali berbenturan juga dengan kepentingan ekonomi ataupun investasi? Tidak ada, memang dalam investasi itu ada 3 hal, ya, ada ekonomi, ada lingkungan, dan ada sosial. Nah, segitiga ini kalau kita tidak jaga, ya, itu tidak akan seimbang. Nah, disinilah butuh kita semuanya, ya, kita harus kuatkan pemerintah, kemudian kita juga harus kuatkan partisipasi kita semuanya, agar apa? Agar membantu semua pihak agar terjadi keadilan lingkungan dan keadilan sosial. Pak, saya mau ke Pak Dinas Lingkungan Iya, Hidup. Pak, tadi yang materi-materi yang disampaikan dalam diskusi boleh dikutip media ya, Pak? silakan. Oke Pak. Silakan. Pak, sedikit saja Pak. Ini kan Bapak sebagai masyarakat yang terdampak sampai sekarang belum ada penanganan mungkin ya. Kalau dari Bapak sendiri tanggapannya ini sudah menuju tahun 2026. 2026 seperti apa Pak? Kami selaku masyarakat itu berharap bahwa pemerintah itu tidak tinggal diam sebagai penonton kami yang terdampak. Itu aja harapan kami, supaya keluhan kami itu diselesaikan dengan waktu yang 2026 harus selesai. Itu aja Pak. Apa yang Bapak keluhkan selama ini, Pak? Ya, dampak lingkungan tuh Pak. Anak cucu kami, Debu ya, ya. das. Kalau das dari granit itu maklum, ini das dari sandblasting Pak. Pak, berapa warga yang terdampak sih Pak? Satu kampung itu sebenarnya? Kalau satu kampung itu ramai, cuma kami yang betul-betul daerah yang ring 1 itu sekitar 2 RW. Kalau kakaknya, Makanya mungkin tidak pasti, soalnya kadang-kadang kakak tuh ada yang tinggal gitu, tapi kakaknya di lain gitu kan. Pak, selama 3 tahun ke belakang ini apakah ada yang dijanjikan pemerintah untuk penyelesaian? Apa ada janji-janji seperti itu? Kami sudah 3 kali menyurati Bupati waktu si Rapi kemarin, ada tanggapan. Apalagi Bupati yang baru ini. Yang ada itu aja tidak ada respon. Apalagi alasan yang baru nih, alasan dia kan masih di bawah harapan kami lah. Baik, mungkin saya akan tambahi ya bahwa upaya Akar Bumi Indonesia di dalam pendampingan FPK kali ini ada beberapa hal teman-teman ya. Kenapa kasus ini menjadi hampir 3 tahun ya? Karena ketika masuk kepada pergantian rezim, ini kita juga akan mengalami harus di restart kembali. Setelah pergantian rezim kemudian ada pergantian lagi di legislatif. Karena kita membawa komisi ke komisi. Nah, kemudian ketiga adalah pemisahan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga menyebabkan transisi sendiri. Itu butuh waktu 1 tahun. Nah, apalagi sekarang komisi di dalam lingkungan hidup itu sudah dipisah, yang dulu jadi komisi 4 sekarang komisi 12. Jadi secara analisa kami bahwa memang Ini DPR RI ya? ya DPR komisi DPR RI. Jadi untuk lingkungan ke komisi 12, untuk kehutanan komisi 4. Jadi kita butuh transisi ini, ada perubahan-perubahan atau oh ya ini untuk ke kehutanan, ini untuk ke lingkungan. Itulah salah satu kenapa masalah warga Ambajaya ini juga menghadapi kendala. Ya, tapi kendala itu bisa dipetakan. Gitu, teman. Oke.